Bismillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fi awwal liqa insyaallah ta'ala sanaqra'u kitab Samaratul Ilmi Al-Amal. Pada pertemuan pertama ini kita akan membacakan dari kitab Samaratul Ilmi Al-Amal, yaitu buah dari ilmu yang dicari itu adalah tujuannya adalah beramal. Ya, semoga dengan membaca kitab ini menelaah sedikit demi sedikit, ya, akan memberikan mindset kepada kita, ya, bahwasanya kita menuntut ilmu itu adalah semua tujuannya untuk diamalkan. Nah, kita akan gali sedikit demi sedikit, kurang lebih 6 atau sampai 7 menit, ya, semoga memberikan pencerahan kepada kita. Ya, insya Allah kita akan bacakan rutin setiap harinya, ya, bismillah. Silakan para pemirsa sekalian untuk melihat bukunya yang sudah disiapkan di link deskripsi. Silakan boleh di print, ya, yang mana kitab ini adalah karangan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Kita akan masuk ke isi bukunya, ya. Insyaallah kitab ini juga tersedia di situs resmi beliau, ya, al-badr.net, ya. Di sini beliau membawakan muqaddimah seperti biasa sebagaimana para penulis yang lain, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-muallifu hafizallahu ta'ala. Ya, kita akan bacakan tanpa diterjemahkan, ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, ini muqaddimah yang biasa rutin yang dibawakan oleh para khatib, ya, para penulis. Kita akan bacakan di sini. Fala takhfa makanatul ilmi wa manzilatuhu al-'aliyah fi dinina al-hanif wa manzilatuhu al-'azimah. Ya. Kedudukan ilmu, ya, martabatnya yang tinggi dan, ya, martabatnya yang agung juga di dalam di dalam agama kita yang hanif sudah tidak diragukan lagi. Yang dimana fahuwa asasun bihi yubda, artinya dimana ilmu merupakan asas, pondasi yang semua dimulai dengannya, baik ilmu yang sifatnya dunia ataupun akhirat. Kita akan ambil contoh dari ilmu akhirat itu bagaimana seseorang bisa mengenal Allah Azza wa Jalla kalau tidak tahu ilmunya. Ya, bagaimana seseorang bisa sholat kalau dengan benar, ya, tanpa tahu tata caranya, tanpa tahu ilmunya. Begitu juga dari ilmu dunia, ya, seseorang tidak akan bisa, ya, merakit mobil dengan bagus kalau tidak tahu ilmunya. Ya, membuat baju yang bagus kalau tidak tahu ilmunya. Ya, semua butuh kepada ilmu, baik ilmu yang dunia maupun akhirat. Ya. Dan kita pun semua tahu tentang itu, ya. Wala yumkin an tuqama asy-syari'ah. Ya. Tidak mungkin apa di sini? Syariat agama Islam bisa dilaksanakan. Wa an tuhaqqaqa al-'ubudiyyatu allati khuliqa al-'abdu li ajliha wa ujida li tahqiqiha. Ya. Artinya itu adalah, dan tidak mungkin juga peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana ya, para hamba itu diciptakan karena peribadahan tersebut, tujuan tersebut, ya, dan agar direalisasikan, ya, tidak akan terwujud illa bil ilmi, kecuali dengan ilmunya, ya, kecuali dengan mengetahui ilmunya. Kita lanjutkan lagi.
fahuwa asasun la budda minhu. Ya, sehingga ilmu itu merupakan asas, pondasi yang mau nggak mau harus kita miliki. Wabihi yubda, segala sesuatu dimulai dengannya. Wahwal muqaddam, yang dimana ilmu itu adalah perkara yang didahulukan. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam ya, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya adalah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun baik laki-laki dan perempuan. Sehingga dari sinilah surat Muhammad ayat 19. Sehingga dari sinilah Allah Subhanahu wa taala fabada'a jalla sya'nu bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Nah, dikuatkan juga wa kana min du'ai an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan ada sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yuwazibu alaihi kulla yaum, yang dimana beliau rutin membacanya setiap hari. Idza asbaha ba'da salati subhi, apabila di waktu pagi setelah salat subuh. Ya, dari mana taunya? Kama jaa fi musnadil imami Ahmad, ya sebagaimana yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad, wa sunan Ibnu Majah, dan sunan Ibnu Majah, wa ghairihima, dan selain kitab keduanya. Min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari hadis Ummu Salamah, semoga Allah taala meridhoinya, di mana beliau mengatakan, menuturkan, ya, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin ba'da salati subhi ba'da an yusallima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya itu membaca setiap setelah sholat subuh, setelah salam, ya, bunyinya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan dimulai dari minta uang, minta rezeki, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, rezeki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Wa fi riwayatin, ya, dan dalam riwayat yang lain bunyinya adalah wa amalan sholihan. Jadi boleh juga dibaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan. Ya, boleh antara kedua itu, ya. Nah, ini pertemuan pertama, ya. Kita bacakan kitab ini sedikit demi sedikit, insyaallah, ya. Kalau tidak ada halangan, kita akan setiap hari membaca kitab ini. Silakan, ya, antum mengambil manfaat dari pembacaan kitab ini. Ya, kalau ada salah-salah ketika pembacaan atau terjemahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.